Ya, mari kita buka kitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Ya, masih dalam tahap pelatihan ya para petugas rektor ya. Roma 8 ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Kita tahu sekarang, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita sudah baca tadi, dan lewat ayat ini saya berkumpul kira-kira apa yang pas tema firman Tuhan lewat pembacaan ini. Setelah saya baca seluruh kitab Roma dari atas sampai ke bawah, dan tadi pagi semalam saya sudah berikan judulnya. Tapi tadi pagi saya bertemu lagi semalam, dan tadi pagi Tuhan berikan judul yang tepat adalah lewat ayat ini, hikmat Allah yang tiada terselami. Amin. Di dalam dua ayat ini kita lihat hikmat Allah yang tiada terselami. Nah, ada 3 pertanyaan ya dari ayat ini yang akan mengungkapkan hikmat Allah yang tidak terselami itu. Langsung saja kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa hal yang terpenting dalam kehidupan Kristen. Di dalam Roma 8 ayat 28 kita sudah baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang perlu kita tahu hari ini? Apa hal yang terpenting dalam hidup kita hari ini? Mengetahui hari ini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi sekarang ini harus kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau selama ini kita pikir apa yang kita alami itu Tuhan tidak ada di sana, kita cenderung untuk menghukum diri kita karena kelemahan kita, karena persoalan yang kita hadapi. Kita cenderung untuk mempersalahkan diri kita. Memang itu akan selalu terjadi, tetapi Tuhan mau memberikan
sudut pandang dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 di atasnya, Bapak Ibu, mari kita cek di sana Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Aku yakin bahwa penderitaan, jadi Rasul Paulus tidak menyangkal adanya penderitaan. Rasul Paulus tidak menyangkal adanya persoalan. Setelah kita percaya pada Tuhan, dia tidak menyangkal adanya penyakit dialami oleh anak Tuhan. Dia tidak menyangkal adanya persoalan. Dia tidak menyangkal adanya masalah, adanya penderitaan. Tetapi Rasul Paulus melihat bagaimana Tuhan melihat itu yang disebut dengan hikmat Allah yang tidak terselang itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa Rasul Paulus bisa mengatakan demikian? Karena dia sudah mengenal bagaimana Tuhan itu berkarya, bekerja, campur tangan. Lalu kita lihat, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan ayat 19 ini. Seluruh makhluk, ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan segala makhluk sedang mengeluh? Mereka memiliki kerinduan, mereka ditaklukkan kepada kesia-siaan. Segala makhluk di sini adalah alam ini, alam semesta. Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia di dalamnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, segala sesuatu menuju kepada kemerosotan. Kemarin semalam saya mencoba menunjukkan animasi bunga dari tumbuh dari benih sampai berbunga, kemudian hanya beberapa lama dia menunjukkan keindahannya, lalu makin lama akhirnya lari. Saya juga memperhatikan, saya coba tayangkan di sini, ternyata dia berubah jadi video, jadi merepotkan. Tadinya animasi bisa langsung ditunjukkan. Dari lahir seorang manusia terus bertumbuh terus dewasa, menikah dan punya anak, punya cucu, kemudian satu demi satu meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, lalu kemudian dia sendiri semakin tua, satu dari pasangan itu meninggal duluan, lalu dia sendiri lalu mati. Hewan juga demikian, ada lahir, ada mati. Artinya adalah semua makhluk ditundukkan kepada kesia-siaan. Artinya kemerosotan. Semua makhluk semakin merosot. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu bukan untuk demikian. Tidak ada sebuah siklus sejak awal dibuat oleh Tuhan
tumbuh lalu mati, tumbuh lalu mati, lahir lalu mati, enggak ada. Tetapi lahir untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, tumbuh untuk hidup seterusnya. Bahkan tumbuhan, bahkan hewan, bahkan manusia, bahkan alam semesta semakin tua ini, semakin tua. Jadi kemerosotan ini, keburukan ini, dalam bahasa yang lain ya, merosot nilainya, sia-sia. Nah, semua makhluk melihat kesia-siaan ini. Bahkan manusia pun melihat kesia-siaan ini, kemerosotan ini. Untuk apa hidup tapi mati, lahir kemudian mati lagi. Ada lingkaran setan yang tidak bisa ditaklukkan oleh alam semesta, oleh segala makhluk. Semuanya merosot. Ternyata semua makhluk mengeluh. Ini sebuah pergumulan dalam setiap makhluk. Diciptakan seolah-olah tidak ada guna. Itu semua karena dosa. Dosa membuat adanya lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Semua merosot. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya manusia menerima akibatnya, tumbuh-tumbuhan, tanah, hewan juga mengalami dampak dari akibat dosa. Sehingga makhluk ini menantikan kapan ini bisa berhenti siklus ini, lingkaran setan ini. Ternyata Alkitab mengatakan lewat Rasul Paulus, semua makhluk mengeluh, alam semesta mengeluh. Itu sebabnya disebabkan karena dosa. Jadi semua mereka menantikan kapan ini berhenti, kapan anak-anak Allah itu disempurnakan, supaya kesempurnaan anak-anaknya itu, kesempurnaan manusia bekerja kepada situ, menghentikan siklus ini, menghentikan kematian ini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di tengah-tengah siklus yang silih berganti itu, di mana semua makhluk tidak bisa menghindar dari akibat dosa itu, akibat dosa manusia itu, bahkan manusia itu sendiri, bahkan orang percaya itu sendiri tidak bisa menghindari siklus itu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Makanya ayat 8, kita tahu sekarang yang perlu saudara-saudara, yang terpenting dalam hidup Kristen sekarang ini adalah mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah tidak berhenti bekerja. Allah tidak berhenti campur tangan. Walaupun masalah kita, walaupun banyak kekurangan, kelemahan kita, iblis itu mengintimidasi kita, memojokkan kita, tetapi Allah tidak berhenti. Allah tidak membiarkan iblis mengambil alih karya Tuhan yang rusak itu. Tetap Allah turun tangan. Allah bertanggung jawab kepada perbuatan tangannya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita lihat pemahaman agama lain tentang
tentang Allah ini, Allah yang kita sembah ini. Menurut ateis, mereka mengatakan tidak ada Allah di mana-mana. No God at all. Ya. Tadi bahasa Inggris harusnya ada terjemahan lagunya ya. Tapi karena semangatnya kayaknya dinikmati juga. Amin. Sudah pintar. Ateis berkata tidak ada Allah. Di mana-mana tidak ada Allah. Itu paham yang ada di dunia ini sekarang. Paham yang kedua adalah panteisme, bukan pantekosta ya, panteisme. Panteisme artinya bahwa semua adalah Allah. Makanya orang panteisme ini biasanya itu agama-agama penyembah segala sesuatu. Ini bisa Allah, ini bisa Allah, ini bisa Allah, ini bisa Allah, ini bisa Allah. Jadi kalau orang-orang percaya memberhalakan sesuatu, itu bisa Allah, bisa terjebak menjadi panteisme. Segala sesuatu adalah Allah, pohon adalah Allah, binatang adalah Allah. Itu menurut mereka. Sementara agnostisme itu mereka berkata mungkin ada Allah, mungkin tidak. Mereka itu adalah orang yang pesimis, relatif. Ya mungkin ada, ya mungkin Allah yang menciptakan ini. Mungkin kau kebetulan mengalami ini. Mungkin kau kebetulan dapat berkat. Ya bisa Allah, bisa tidak begitu. Tidak ada sebuah pemahaman yang benar. Mungkin karena engkau baik-baik lalu Tuhan berkata engkau, mungkin, semua mungkin. Relativisme istilahnya. Itu paham ini. Ya mungkin ada Allah, mungkin tidak, siapa peduli. Ini bukan ateis. Kalau ateis tidak ada Allah. Kalau agnostisme ini ya mungkin iya, mungkin tidak. Orang percaya tidak seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikut, politeisme. Percaya banyak Allah. Allah ini, Allah ini, Allah ini, Allah ini, Allah ini. Tidak cukup. Orang Kristen juga ada yang terpengaruh dengan begitu. Moro petu mamele hamidah tu gunung. Dan nama nubah hamidah. Tuhan itu disembah hamidah. Kalau namanya hormati lo hamidah. Tunggu kami pedeban doa panggil, doa hakur, namin hormati doa hamidah, dan bernama nubah hamidah. Tuhan itu si sombong. Jadi mereka mencoba bersembunyi. Ternyata mereka sudah menyembah banyak Allah. Itulah yang disebut dengan politeisme. Sementara dualisme, ya Allah itu ada karena ada iblis. Iblis itu ada karena ada Allah. Jadi artinya ketergantungan. Jadi Allah itu ada karena ada iblis. Iblis itu ada karena ada Allah. Ada terang karena ada gelap. Tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Ada gelap karena ada terang. Dari mana kita tahu orang itu baik? Karena kita tahu ada kejahatan. Jadi kejahatan itu bersanding dengan kebaikan. Tuhan itu bersanding dengan iblis. Terang bersanding dengan gelap. Itu adalah keseimbangan. Nah itulah Allah itu, yaitu keseimbangan. Kemudian deisme
sini ini adalah mereka percaya kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan bumi. Kemudian bumi itu berputar. Kemudian Tuhan memberikan siklus di dalamnya. Ada lahir, ada mati, ada lahir, ada mati, ada perkembangbiakan, bahkan terhadap tumbuhan, terhadap hewan, terhadap manusia. Kemudian ada bumi itu berputar. Kemudian dia mengelilingi matahari. Kemudian bulan juga mengelilingi bumi. Demikian juga planet-planet itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian dia meninggalkan ciptaan itu, dia pergi entah kemana, dan Tuhan tidak mencampuri ciptaan itu. Itulah pemahaman deisme. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang ini, mereka mengatakan tidak ada Tuhan di sana. Ciptaan itu hanya bertanggung jawab terhadap sistem yang Tuhan telah buat. Tuhan tidak berurusan entah baik entah jahat. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang penting Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah buat sistem demikian rupa. Kemudian dia pergi jauh. Dia tidak mengurus lagi bumi ini. Tetapi kita percaya, deisme, orang percaya kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan tumbuhan, Allah yang menciptakan hewan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan iklim, menciptakan segala sesuatu, dan Allah ada di tengah-tengah ciptaan itu. Amin. Allah campur tangan di tengah ciptaan itu. Allah tidak membiarkan iblis leluasa mengorak-orek perbuatan Tuhan itu. Memang manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Memang jagat raya ini sudah tidak normal lagi. Tetapi Tuhan tidak mau tinggal diam. Dia tetap bekerja. Dia bekerja. Untuk apa dia bekerja? Ini yang perlu kita tahu. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Dia bekerja di dalam kerusakan itu. Dia bekerja di dalam keterpurukan kita itu. Untuk apa dia bekerja? Iblis bekerja di sana, tetapi dia juga bekerja. Kalau iblis ingin menghancurkan kita, tetapi dia berkontribusi di sana. Allah berkontribusi di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya kepada-Nya. Amin. Dia tidak pernah tinggal diam. Ada lagu kita yang dahsyat, yang terkenal, lagu bahasa Inggris itu, lagu apa itu ya, yang dinyanyikan kaum muda itu. Dia bekerja. Dia tidak pernah diam. Ingat? Apa itu? Itu luar biasa. Itu lagu yang dahsyat. Dia bekerja. Dia tidak pernah tinggalkan perbuatan Tuhan. Kita mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan saudara dan saya, terlebih setelah kita diselamatkan oleh putranya yang tunggal itu. Ini yang perlu kita tahu sekarang. Kalau saudara ragu-ragu dengan pengalaman hidup saudara hari ini, ada masalah yang sulit saudara pikirkan, kecenderungan kita mendengarkan suara iblis, kecenderungan kita mempersalahkan diri, kecenderungan kita ditekan oleh keadaan. Tetapi saudara harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di sana. Untuk apa dia ada di sana? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dia tidak pernah berhenti. Lalu yang kedua, nah itulah hikmah Allah itu. Nanti
kita nyanyikan sebuah nyanyian yang luar biasa. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Makanya Paulus berkata, oh betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan. Dia merancang begitu rupa, dia mengatur demikian rupa. Iblis itu juga bekerja begitu rupa, tetapi Allah bekerja dengan gigih untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk merancang yang baik bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena itu lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang, jangan lihat masa lalu, lihatlah ke depan. Saudara kalau saudara melihat ke depan, saudara melihat Allah yang menguasai hari esok, saudara akan bergairah, saudara akan bersemangat. Tapi kalau saudara melihat masa lalu, saudara akan menyesal, saudara akan patah semangat. Karena itu Bapak Ibu, saudara harus tahu Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dia tidak pernah membiarkan perbuatan tangan. Dan saudara sedang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Lalu yang kedua adalah, bagi siapa berlaku segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita tahu saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi siapa berlaku bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengapa kita mengasihi Dia? Karena kita tahu kita sebelumnya, dulu kita adalah seperti perbudak. Kita diperbudak. Ini adalah pemilik budak itu. Kalau zaman dulu orang diperbudak, ini di dadanya ini ada harga. Harganya ini sekian, harganya ini sekian, harganya ini sekian, harganya ini sekian. Gak ada harganya manusia di zaman dulu. Harga manusia itu, perdagangan manusia itu sama seperti orang yang merengge-rengge. Ya. Berapa ini? Nah, dilihat dulu kupingnya, dilihat dulu hidungnya, dilihat giginya, dilihat belakangnya. Ini masih muda ini. Nah, ini mahal. Orang muda mahal biasanya. Karena masih bisa bekerja cukup lama. Lalu dilihat yang udah umur 30 tahun. Oh, ini berapa ini? Wah, ini dilihat. Ini berapa ini? 5 juta. Oh ya, bisa bekerja ngangkat pelet. Kemudian oke. Tapi kalau ini buku-buku begini, ini nggak ada harganya. Orang tua nggak ada di zaman dulu. Karena apa? Paling mereka itu adalah tangga masuk ke rumah. Orang Batak dulu punya tradisi itu, ya, raja-raja juga. Kalau ada budak-budak orang tua, biasanya itu ya jadi tangga masuk ke rumah. Dan kenapa murah? Karena hanya sebentar mengabdi. Jadi andai kata kita di zaman dulu, Bapak Ibu tahulah berapa harga kita. Apalagi kita udah dilihat, ini sakit-sakit ini. Budak, kita diperbudak oleh dosa. Harga kita ada di sini. Budak-budak berapa? Ini kisah nyata ya. Datanglah seorang yang kaya, yaitu Yesus Kristus. Aku yang memberi semua ini. Dia tidak hitung-hitung orang muda, anak-anak, orang
tua nilainya seharga darah Yesus. Tidak ada yang tidak berharga, semua berharga. Aku mau membeli ini semua. Kemudian dia membeli kita dengan darah yang mahal, dan dia membebaskan. Ketika kita dibebaskan, maka perilaku lama kita sudah terbentuk seperti ini. Kita seperti pohon, sejak kecil ditiup oleh angin, makin lama makin miring. Inilah pekerjaan Yesus terhadap kita. Bagaimana meluruskan ini? Kita diperbudak oleh dosa. Makanya ketika dia mengurut, kan sakit. Itu demi kebaikanmu anakku, biar lurus kau. Kadang Tuhan itu juga melopok hitam rumah. Karena susah meluruskan kita. Tuhan jangan. Biar lurus kau apa? Baikkan engkau Tuhan. Namun kadang kupikir semua ini karena engkau benci padaku, tapi karena kasih-Mu padaku. Ini mendatangkan kebaikan. Apa yang sedang kita alami itu sedang membuat kita di jalan yang benar. Itu sedang meluruskan hidup kita yang sudah diperbudak oleh dosa. Kita sudah dilatih begitu rupa, akhirnya keadaan kita parah. Yesus bergulat dengan pohon yang keras ini, yaitu kita. Bukan hanya dia telah mati di kayu salib lalu selesai. Dia terus bekerja. Dia memberikan firman-Nya, dia memberikan kasih karunia, dia menjadi pendoa syafaat siang dan malam, dia memberikan kuasa roh-Nya kepada kita. Dia mensupport kita supaya kita benar menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak-Nya. Itu butuh waktu, butuh kuasa. Tetapi dia sabar terhadap kita. Kadang-kala kita tidak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gersang. Gitu ya. Tanpa 1000 kata, namun tetap percaya. Nah, ketika kita diluruskan, jangan banyak ngomong. Diam-diam saja. Haleluya. Cik itu aku pikir. Ida sadar oleh ade di halapata. Soho umutumu ipaso. Umutumu ipaso. Paso sarita min. Dan udah kesaritan kata Tuhan. Siko. Baru turut kita dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan mati di kayu salib, sekarang pun dia bekerja. Membereskan kita, memburuk kita. Dibereskan, dibetulkan kita. Yang rusak juga dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Terus dengan penuh kasih sayang, dia sabar terhadap kita. Makanya Tuhan bilang, kalau aku sabar terhadap kamu yang bengkok, kau juga harus sabar terhadap teman yang bengkok. Amin. Karena aku juga sabar terhadap kamu. Sama seperti aku sabar terhadap kamu, demikian juga kamu harus sabar terhadap kamu. Karena itu semakin kita mengasihi, terima kasih Tuhan. Ternyata semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa kali genap? 4. Artinya bukan lawan genap di sini ganjil. Genap artinya sepenuhnya, seluruh hidup. Kita mengasihi Allah seluruh hidup kita. Tidak ada separuh-separuh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tidak separuh hati, separuh kekuatan, setengah-setengah. Tetapi seluruh kehidupan kita, karena Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Pantas kita mengasihi Dia. Kebaikan itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengerti kasih Allah itu, yang mengerti harga yang dibayar oleh Yesus untuk dia. Jangan lupakan kasih-Nya, sehingga kasih kita semakin bertumbuh. Ku takkan lupa kasih-Nya. Dulu kita orang diperbudak, tetapi Tuhan sabar. Sementara kita bengkok, Tuhan telah terima kita. Tidak lurus dulu baru Dia terima kita. Belum kita berbuat apa-apa, masih status bengkok sudah diterima kita. Tapi di dalam Dia sudah membenarkan kita. Padahal masih bengkok. Masih bengkok tapi sudah benar. Itu Tuhan itu secara de jure. Tuhan sudah benar. Yang penting kau di dalam aku. Kemudian kalau engkau taat kepadaku, mendengarkan firman-Ku, mau dibentuk, maka secara de facto pun engkau akan benar. Engkau akan sama seperti aku. Haleluya, haleluya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, apa tujuan akhir proses ini bagi orang percaya? Dalam Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan akhir dari proses ini ternyata adalah supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah hikmat Tuhan itu yang tidak terselami itu. Ternyata ada tujuan akhir dari Bapa Surgawi. Dulu kita tidak paham hal itu, tetapi oleh hikmatnya Dia menggunakan segala sesuatu, bekerja bersama-sama. Dia mengatur sedemikian rupa. Dulu kita adalah datang Yesus sebelum Dia jadi manusia, Dia menciptakan kita dari tanah. Kita sempurna, sama seperti Dia menciptakan kita dari tanah. Walaupun kita dari tanah, tidak untuk mati, tetapi untuk hidup selama-lamanya. Tetapi bahan kita dari tanah. Untuk mempertahankan kita hidup selama-lamanya, Dia menghembuskan roh-Nya. Karena roh itu tidak mati, dan roh itulah yang mempertahankan kita untuk hidup selama-lamanya. Karena roh itu kekal. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, manusia berbuat jahat, dia melakukan apa yang dia mau, dan rusaklah diri. Tidak sesuai dengan gambar Sang Pencipta. Padahal Sang Pencipta, mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dan manusia itu rusak. Tetapi oleh anugerah Tuhan, pada akhirnya Dia mati menggantikan kita, dan Dia mengubah kita hari demi hari, sehingga kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan akhir proses ini bagi orang percaya adalah membuat kita segambar dengan Tuhan. Dan
yang berikut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ada dua faktor tadi kita lihat. Ada dua variabel istilahnya. Yaitu kedua variabel ini, variabel pertama ini, faktor ini adalah yang pertama tadi, saudara-saudara, kita semakin diubah seperti gambarnya. Kemudian yang kedua, kita mengenal Dia lebih sempurna. Kedua hal ini adalah dua hal yang berbanding lurus. Kalau kita dibaharui oleh Tuhan, itu pengenalan kita juga berjalan bersama-sama. Jadi pengenalan kita akan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kesempurnaan kita seperti Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus itu berjalan bersama-sama dengan pengenalan akan Dia. Jadi semakin mengenal Kristus itu berjalan bersama dengan semakin berubah seperti Dia. Dikatakan di sini, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Ini cermin. Kita belum kenal Yesus itu dengan benar. Nah, semakin kita mengenal Dia semakin sungguh-sungguh, semakin mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita semakin melihat ada apa dalam cermin itu. Sudah mulai Bapak Ibu lihat apa ini? Sudah mulai? Itu berproses. Kita melihat seperti melihat dalam cermin yang sama-sama. Kemudian semakin hari kita dibaharui, semakin jelas mata rohani kita, semakin mengenal Dia. Semakin lama seiring dengan waktu kita berproses, kita semakin jelas melihat Dia. Kemudian semakin lama semakin jelas Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, maka kita mengenal Dia dengan sempurna. Pengenalan kita dengan Yesus semakin sempurna. Itu bersamaan dengan perubahan hidup kita semakin serupa dengan Dia. Itulah sebuah misteri. Itulah yang disebut dengan hikmat Allah yang tiada terselami. Ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Allah bekerja dari berbagai sisi untuk mengubah kehidupan kita. Dan kita akhirnya semakin mengenal, dan semakin mengenal Dia lebih lagi. Tingkat pengenalan kita itu sama dengan tingkat perubahan kita seperti Kristus. Tingkat pengenalan kita akan Kristus itu sama dengan tingkat perubahan kita semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan singkapkan. Itulah hikmat Allah itu. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Teman-teman silakan datang ke Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan dalam Roma 11:33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tuhan sedang bekerja
cara yang tidak terlihat oleh kita.